Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rada Puspasari, lalu ada saya Rensi Alga Junior, serta Qur'ania Alma Piranda dan Cindy Ashara. Hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Biaya Manfaat Pendidikan. Adapun tujuan pembuatan video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Anders Iqbal Barlian MPD serta Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya Qur'ania Alma Piranda ingin menyampaikan materi 2.1 terkait taksonomi benefit pendidikan. 2.1.1 yaitu arti dari letak taksonomi. Taksonomi diartikan secara istilah yaitu sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkat tertentu. Secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi, atau sistem kategori, di mana kategori-kategori disusun atas dasar pertentangan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Pada awalnya, Benjamin S. Bloom menawarkan konsep taksonomi pendidikannya pada tahun 1948 di Boston. 2.1.2 Taksonomi Bloom. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom, ini tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 domain, yaitu kognitif, domain atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Baiklah, yang kedua, afektif domain atau ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotorik domain atau ranah psikomotorik, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Ranah kognitif ini yang pertama kali dikembangkan oleh Bloom yang meliputi beberapa aspek, yaitu pengetahuan atau C1, kemampuan untuk menggali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip, dan dasar. Yang kedua, pemahaman atau C2, kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, tabel, dan lain-lain. Yang ketiga, penerapan atau C3, kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode rumus, dan teori. Yang keempat, yaitu analisis atau C4, kemampuan menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstruktur informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Yang kelima, sintesis atau C5, kemampuan menjelaskan struktur pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat. Yang keenam, evaluasi atau C6, kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektif atau tidak. 1.3, yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum pendidikan, menentukan perlu setidaknya suatu program yang diadakan. Yang kedua, tujuan yang didasarkan pada tingkah laku, yang dimaksud yang berhasilnya pendidikan ke dalam bentuk tingkah laku. Inilah yang dimaksud dengan taksonomi yang dikenal umum, yaitu yang ada 3 tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik atau. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi 2.1 taksonomi benefit pendidikan. Yang akan 2.2 yang akan dilanjutkan oleh teman saya Cindy Ashara. Kepadanya saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Azahara dengan NIM 06031281924063. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai permasalahan dalam analisis biaya dan manfaat pendidikan. Permasalahan yang terkait dengan biaya pendidikan dikemukakan oleh Piniman 2014 itu ada dua. Yang pertama yaitu rendahnya alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah telah memberikan komitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap. Namun, peningkatan anggaran tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak disertai upaya efisiensi. Isu efisiensi ini berkaitan dengan cara memanfaatkan dana yang ada untuk membiayai berbagai program dan jenis kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu mahalnya biaya pendidikan, di mana pendidikannya bermutu itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan banyak, dan berbanding lurus dengan manfaat yang akan diperoleh oleh individu setelah menempuh proses pendidikan tersebut. Namun persoalannya yaitu sebagian masyarakat yang ada di Indonesia saat ini yaitu masih memiliki pendapatan yang cukup rendah, sehingga banyak masyarakat miskin itu tidak melanjutkan pendidikannya, terutama pada perguruan tinggi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut Nanang 2010, yang pertama yaitu mengembangkan konsep community based education dengan melibatkan tokoh masyarakat, pembisnis dan juga influencer lainnya untuk membantu ide, gagasan dan dana dalam mengembangkan pendidikan yang baik melalui komite sekolah, dewan pendidikan atau secara langsung melalui pihak sekolah. Yang kedua yaitu efisiensi anggaran dengan menetapkan target dan sasaran secara benar dan mengevaluasi pos-pos anggaran yang menjadi sumber inefisiensi. Yang ketiga yaitu skala prioritas sumber daya, di mana kita perlu menetapkan skala prioritas dan menentukan program utama agar sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai. Yang keempat yaitu disiplin anggaran. Yang kelima yaitu memperbesar dana APBN untuk pendidikan dengan meningkatkan juga taraf ekonomi masyarakat sehingga penerimaan dana APBN menjadi lebih besar. Yang keenam yaitu pengawasan anggaran, karena apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya, maka perlu diambil tindakan perbaikan dan bila perlu diproses melalui jalur hukum. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Saya Rensi Elga Junior akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan analisis biaya dan pengukuran biaya manfaat. Adapun tujuan analisis biaya berguna untuk memberikan kemudahan informasi bagi pengambil keputusan untuk membuat suatu kebijakan yang berguna dalam mencapai efektivitas maupun efisiensi pengelolaan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, analisis biaya ini berguna bagi pemerintah dalam menjadikan acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN dan sebagai dasar kebijakan untuk peningkatan mutu SDM dan mutu pendidikan nasional. Bagi masyarakat, analisis biaya ini berguna untuk sebagai dasar atau pijakan dalam melakukan investasi dalam dunia pendidikan, sehingga para orang tua bisa lebih siap dalam mempersiapkan biaya untuk pendidikan anak-anaknya nanti. Selanjutnya yaitu materi pengukuran biaya manfaat. Biaya pendidikan tidak hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi ada juga yang berbentuk dengan biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau income foregone yaitu potensi pendapatan seorang pelajar selama ia mengikuti proses pendidikan. Misalnya Andi, seorang lulusan SMP yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya di SMA sehingga ia harus bekerja. Jika ia bekerja selama 3 tahun masa SMA harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan. Biaya keseluruhan pendidikan bisa diperoleh dari biaya langsung
pendidikan tingkat SMA ditambah dengan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan atau pendapatan Andi selama 3 tahun bekerja sebagai lulusan SMP, sehingga bisa dituliskan dengan rumus C tingkat SMA sama dengan L tingkat SMA ditambah dengan K tingkat SMA. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan per siswa. Dalam menentukan biaya satuan ini terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu secara makro dan mikro. Yang pertama yaitu pendekatan makro. Faktor utama yang menentukan dalam pengukuran biaya satuan menurut pendekatan makro dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan dalam setiap negara. Pendekatan yang kedua yaitu melalui pendekatan mikro. Melalui pendekatan ini, analisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan menurut jenis tingkatan pendidikan. Perhitungan satuan jumlah biaya pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu satuan biaya per siswa per tahun pada sekolah tertentu dan tahun tertentu sama dengan sigma jumlah seluruh pengeluaran pada sekolah tertentu dan tahun tertentu ditambah dengan jumlah murid pada sekolah tertentu dan tahun tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengukur manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan sangat perlu diukur keuntungannya. Hal ini disebabkan manfaat pendidikan di samping memiliki nilai ekonomi juga memiliki nilai sosial. Dalam mengukur manfaat pendidikan, keuntungan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi dan uang. Hal ini disebabkan manfaat pendidikan di samping memiliki nilai ekonomi juga memiliki nilai sosial. Dalam pengukuran dampak pendidikan terhadap keuntungan ekonomi atau pendapatan seseorang dari produktivitas yang dimilikinya, memerlukan asumsi bahwa pendidikan seseorang dianggap merupakan fungsi dari keahlian dan keterampilan diperoleh dari pendidikan tersebut. Mengukur manfaat pendidikan. Cara mengukur keuntungan pendidikan menurut nilai ekonomi atau penghasilan yang dibandingkan dengan biaya atau kos. Keuntungan tersebut diukur dengan menggunakan pola penghasilan seumur hidup. Pola penghasilan seseorang sepanjang hayatnya akan berbentuk V balik yang dimulai dengan penghasilan agak rendah pada usia muda meningkat pada masa berikutnya. Dengan penghasilan agak rendah tersebut, pada masa selanjutnya akan mengalami kenaikan sedikit demi sedikit, kemudian akan menurun pada usia lanjut. Untuk memperoleh pola penghasilan seumur hidup ini dilakukan dengan dua cara, yaitu cross section dengan jalan mengukur penghasilan dalam waktu yang bersamaan, kedua dengan cara longitudinal, yaitu dengan jalan mengikuti sejumlah orang yang seusia dan penghasilannya diukur pada setiap usianya. Sekian video presentasi dari kami. Dapat disimpulkan, biaya pendidikan memiliki peranan penting dalam keberlangsungan pendidikan. Keberhasilan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari perencanaan anggaran yang mantap, alokasi yang tepat sasaran dan efektif, sehingga dalam menyelenggarakan pendidikan itu bisa berjalan dengan optimal untuk mencapai tujuannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa analisis manfaat biaya pendidikan bisa menjadi bahan perhatian yang penting bagi pemerintah, masyarakat, ataupun para penyelenggara pendidikan lainnya dalam menentukan tindakan progresif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Analisis manfaat biaya merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi dalam pendidikan. Tujuan dilakukannya analisis manfaat biaya pendidikan ini adalah untuk kemudahan dan informasi bagi para pengambil keputusan dalam menentukan langkah atau cara untuk kebijakan sekolah guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Dengan metode ini, diharapkan para pengambil keputusan dapat memilih alternatif di antara alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas namun memiliki keuntungan yang tinggi.
Sekian video presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.